datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Untuk kali ini kita akan fokus pada fungsi komposisi ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi fungsi komposisi, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai peta konsep yang akan kita pelajari pada bab ini. Jadi di sini ada peta konsep bahwa fungsi itu yang kita pelajari ada dua bentuk ya. Yang pertama itu adalah fungsi komposisi dan yang kedua adalah fungsi inverse. Fungsi komposisi sendiri yang dipelajari adalah pengertian dari fungsi komposisi itu apa, bagaimana cara penggunaannya, operasinya seperti apa ya. Lalu yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Dan yang terakhir adalah terbentuknya suatu fungsi lain dari sebuah fungsi komposisi ya. Nah, di fungsi inverse sendiri yang kita pelajari itu adalah yang pertama tentang pengertian dari fungsi inverse itu apa ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara penggunaan fungsi inverse atau rumusnya seperti apa. Ya, di sini akan dijelaskan secara detail nanti. Kemudian di antara fungsi komposisi dan fungsi inverse itu ada hubungan di antara keduanya, yaitu terdapat fungsi inverse dari fungsi komposisi. Jadi maksudnya kalau fungsi inverse saya kasih tahu sedikit aja ya. Kalau fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan, maka fungsi komposisi itu mempunyai fungsi kebalikan ya. Tapi tidak semua fungsi komposisi itu punya fungsi kebalikannya atau punya fungsi inverse-nya. Jadi kedua bentuk ini nanti endingnya adalah kedua bentuk ini jadi satu begitu. Ya, pengertian dari fungsi komposisi itu sendiri adalah suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx ya. Misalnya fungsinya adalah fx dan gx gitu. Sehingga dia akan menghasilkan fungsi yang baru. Contohnya misalnya nih penggabungan antara operasi pada dua jenis fungsi fx dan fungsi gx gitu, ketika kita gabungkan atau ketika kita komposisikan akan menghasilkan fungsi yang baru, misalnya adalah fungsi hx seperti itu ya. Perhatikan gambar berikut ini, coba kamu perhatikan. Sebelumnya materi ini sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya ya, mengenai fungsi. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Di sini ada fungsi f ya. Jadi himpunan A ini ada variabel x, kalau dihubungkan dengan f maka dapatnya adalah fx gitu. Hasilnya adalah fx. Kemudian dari himpunan B dihubungkan lagi ke himpunan C ya, menggunakan fungsi G misalnya dengan namanya adalah fungsi G, sehingga di sini tadi sama jalannya itu sama kayak gini. Jadi fx kita substitusi masukkan ke fungsi G, itu dapatnya adalah gfx seperti ini gitu. Nah, gfx ini bisa kita simbolkan ke dalam fungsi komposisi, yaitu GOF. Jadi biasanya kalau di dalam komposisi itu kan simbolisnya adalah O. Itu penyebutannya sebenarnya komposisi. Kalau bukan komposisi itu bundaran. Biasanya suka disebut sebagai bundaran gitu, atau G bundaran F ya. G bundaran F, perhatikan di sini, G bundaran F itu kerjanya itu adalah dari sini, dari belakang ke depan, dari F ke G. Jadi dia tuh beda, jalannya tuh beda. Jadi dari F terus ke G gitu kan. Nah, tapi penulisannya seperti ini. Perhatikan penulisannya ya. Jadi dia kayak kebalik gitu, tapi jalannya itu dari belakang, F baru ke G gitu. Nah, untuk notasinya, notasi fungsi pada fungsi komposisi tadi udah saya singgung ya, bahwa notasinya itu adalah bundaran ya, bundaran atau komposisi namanya ya, atau GOF biar lebih cepat juga nggak apa-apa disebut seperti itu. Sebuah fungsi G memetakan himpunan B ke C, dan sebuah fungsi F memetakan himpunan A ke B, G-nya itu memetakan himpunan B ke C gitu. Sehingga menghasilkan fungsi yang baru, yaitu fungsi hx dengan operasi komposisinya adalah GOF x atau G bundaran fx sama dengan G
Ini bisa kita ubah ya operasi ini seperti ini. Jadi ini sama ini itu sebenarnya sama ya. Dengan H itu memetakan A ke C. Jadi himpunan baru ya, fungsi baru, dia memetakan langsung ke sini gitu, dari A ke C gitu. Kalau GOF kan harus satu-satu tuh ya, dari A ke B, B ke C gitu kan. Oke, itu dia notasi fungsi komposisi ya. Jadi di sini ada bundaran, tadi udah saya kasih tahu juga bagaimana penyebutannya ya. Sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat fungsi komposisi itu sendiri ya. Dalam fungsi komposisi, sifat yang tidak berlaku di dalam fungsi komposisi adalah sifat komutatif. Jadi dia tidak berlaku sifat komutatif. Komutatif itu artinya kebalikan. Contoh lain misalnya saya buat di sini. 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Kalau penjumlahan itu berlaku komutatif ya. Komutatif, penjumlahan dan perkalian. 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Nah, penjumlahan sama perkalian itu berlaku sifat komutatif atau kebalikan. Tapi kalau misalnya pengurangan, dia tidak akan sama. Ya, dia tidak akan sama. Begitu juga dengan pembagian, dia tidak akan sama. Kalau di dalam fungsi komposisi itu juga tidak berlaku. Jadi kalau misalnya FOG itu tidak akan sama hasilnya dengan GOF. Ya, hasilnya itu tidak akan sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah berlaku sifat asosiatif ya. Kalau asosiatif itu artinya adalah pengelompokan. Jadi di sini pengelompokan itu maksudnya mau ngerjain yang mana dulu gitu, tapi tetap tidak merubah tempat. Nah itu bisa, itu sama hasilnya. Misalnya ada 3 operasi F, O, G, O, H gitu ya. Jadi kamu ngerjain dulu nih yang di depan nih, bisa. Kamu bisa ngerjain yang di depan dulu. Kemudian baru kamu kerjain yang di belakang. Itu hasilnya akan sama kalau misalnya kamu ngerjain dulu yang bagian belakang, terus baru kamu operasikan ke depan. Itu sama hasilnya. Nah, kalau di dalam komposisi itu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki fungsi identitas ya. Fungsi identitas itu kalau di dalam fungsi komposisi, fungsi identitasnya itu adalah X. Jadi apabila sebuah fungsi F dikomposisikan ke identitas atau identitas dikomposisikan ke F, itu hasilnya akan sama, menjadi fungsi itu sendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal berikut ya. Jadi diketahui ada 2 buah fungsi F dan fungsi G dengan pasangan berurutan ya. Jadi bentuknya adalah pasangan berurutan. Ada fungsi F dan ada fungsi G. Tentukanlah fungsi FOG-nya. Yang kedua tentukanlah fungsi GOF-nya. Jadi kebalikan. Perhatikan sifat tadi udah saya jelaskan bahwa FOG dan GOF itu tidak sama dengan ya, tidak sama dengan. Dan di sini akan kita buktikan apakah dia sama atau tidak ya. Oke. Kita akan membuat sebuah diagram. Saya di sini akan menjelaskan dengan menggunakan diagram panah ya. Sebelumnya saya akan memisahkan dulu nih pasangan berurutan bagi kalian yang mungkin lupa ya. Jadi pasangan berurutan itu ada yang namanya domain sama ada yang namanya kodomain ya. Domain itu adalah yang di sini, yang di depan 2 1 min 1 3 ya. Di sini saya tuliskan 2 1 min 1 3. Kodomainnya adalah A, C, E sama D. Nah, kedua bentuk ini setelah kita pisah, kita gambarkan diagramnya. Setelah kita urutkan, kita akan memasangkan dia karena di sini adalah fungsi F ya, fungsi F. Jadi di sini penghubung antara domain dan kodomain itu namanya adalah fungsi F. Min 1 di sini pasangannya itu adalah E. Dan 3 itu pasangannya D. Oke. Kalau sudah dihubungkan seperti ini kurang lebih nanti bentuknya kayak gini ya kalau diagram panah ya. Kita akan buat satu lagi yaitu G, fungsi G. Fungsi G sama ya. Jadi dia domainnya itu adalah A, B, D, sementara kodomainnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, A, B, D kebetulan itu adalah sama dengan yang di fungsi F ini ya. Jadi dia punya hubungan gitu. A, B, D. Jadi di sini udah ada A, D-nya udah tinggal B. Jadi kita tambahin aja B di sini ya.
Nah, kemudian yang bagian kodomanya adalah 1, 2, dan 3. Kita tuliskan di sini 1, 2, dan 3. Nah, yang menghubungkan fungsi ini adalah namanya fungsi G. Oke, tinggal kita hubungkan, kita buat. Oke, kalau udah kita pakai cara cepat aja ya. Jadi di sini yang kita jawab itu adalah bagian GOF-nya. Kenapa bagian GOF? Tadi saya udah bilang, udah katakan bahwa kalau fungsi komposisi kerjanya dari belakang, tapi kalau di dalam diagram itu kerjanya dari depan, F ke G. Kalau dari sini F ke G-nya ke belakang, dari belakang dulu F-nya baru ke depan gitu. Dia tuh kayak substitusi biasa ya, kayak substitusi biasa. Nah, caranya adalah kamu lihat aja dari F ini, dari titik sini ya, mana yang punya garis nyambung gitu maksud saya ya. Mana yang nyambung, ini sorry ya kecoret ini, nggak ada ya kalau yang satu. Kalau yang ini juga nggak ada. Kalau yang ini ada, berarti pasangannya adalah 2,1. Kita tuliskan di sini 2,1 gitu. Kemudian yang di sini 3 ada ya, 3. Jadi di sini pasangannya adalah 3,3 gitu. Nah, sekarang kita akan coba menjawab soal yang bagian A. Di sini ada FOG. Saya di sini akan buat juga nih grafik ya, karena kita akan membuat yang baru karena dia diminta adalah FOG. FOG berarti kerjanya kan dari belakang, dari G dulu baru ke F gitu ya. Jadi di sini fungsinya nanti adalah fungsi G dulu. Fungsi G itu adalah yang ini tadi domainnya ABD. Kita tulisin di sini ABD. Kemudian fungsi yang keduanya itu adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 itu adalah fungsi kodomain ya. Jadi fungsi yang menghubungkan di sini adalah fungsi G. Yang ini G yang dari belakang. Baru setelah itu kita lihat fungsi F-nya. Fungsi F-nya itu adalah domainnya 2, 1, min 1, 3 ya. Jadi di sini yang kurang adalah min 1. Jadi saya tambahin di bawah aja ya min 1-nya. Kemudian untuk yang F-nya itu kodomainnya adalah A, C, E, sama D. Saya tulisin berurutan A, C, D, E. Oke. Dan yang menghubungkan dari sini ke sini adalah F. Ya. Jadi kita kerjanya dari belakang ya, G dulu baru ke F. Jadi namanya FOG. Kalau yang ini tadi namanya, kalau dari sini ke sini namanya adalah GOF. Kalau dari sini ke sini itu namanya adalah FOG gitu. Nah, kita jawab ya di sini, kita pakai cara cepat aja ya. Tapi sebelumnya kita sambungin dulu nih. Untuk yang G-nya A pasangannya 1. Oke, kalau sudah tinggal kita lihat FOG-nya ya. Kita coba jawab di sini untuk FOG pasangan berurutannya, yaitu saya buat di sini sama dengan buka kurung kurawal. Yang namanya himpunan harus pakai kurung kurawal ya. Lihat garis yang tidak terputus. Berarti di sini adalah A, C. Kemudian yang B, dia juga tidak terputus, BA. Kemudian yang bagian D juga tidak terputus, jadi pasangannya D, D. Oke, ini dia pasangannya, selesai. Soal berikutnya, diketahui ada fungsi fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x dan fungsi ix sama dengan x itu, I itu maksudnya adalah identitas ya. Fungsi identitas sebuah fungsi itu adalah x dan itu sudah dijelaskan di sifat ya. Nah, di sini kita akan membuktikan sifat apakah benar apabila suatu fungsi dikomposisikan terhadap identitasnya akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Jadi di sini kita coba ya. Jadi dia minta buktikan FOI itu sama dengan IOF, sama tidak gitu. Karena ini hasilnya harusnya menjadi fx ya, gitu maksudnya. Oke, kita coba ya. Diketahui ada fungsi fx-nya adalah 4x kuadrat plus 2x ya, 4x kuadrat plus 2x gitu. Nah, kemudian ada ix ya, ada ix-nya itu sama dengan x.
Kalau yang namanya komposisi itu kerjanya dari belakang ya. Jadi kita akan mengerjakan dari I dulu baru ke F ya. Di sini saya ubah dulu bentuknya menjadi F IX ya. Gini. Nah, ternyata IX itu ya hasilnya adalah X. Jadi di sini kita ubah jadi X ya, sama dengan X. Dan ternyata terbukti gitu kan bahwa jika sebuah fungsi dikomposisikan terhadap identitas X atau sama dengan X, maka hasilnya akan tetap menjadi 4x kuadrat plus 2x. Dia tidak merubah fungsi. Sekarang kita coba buktikan yang satu lagi, jika sebuah identitas kita komposisikan terhadap fungsi f ya. Jadi di sini harusnya kan I fx gitu kan, sama dengan identitas, tetap identitas kita kerja dari belakang ya. Nah, di sini fx-nya adalah 4x kuadrat plus 2x, kita tuliskan di sini 4x kuadrat plus 2x sama dengan ix. I itu adalah x ya. Jadi artinya semua bilangan yang x itu harus diganti dengan 4x kuadrat plus 2x, yang harus diganti di dalam tanda kurung setiap bilangan x. Sementara x-nya cuma ini doang, jadi ini ditulis kembali. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat plus 2x. Nah, dari kedua bentuk ini ya, kamu bisa lihat sama. Jadi dia berlaku komutatif. Soal selanjutnya yang ketiga, diketahui ada fungsi fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x ya. Jadi gx-nya 5 min x. Berapakah fungsi f og 2? Oke, kita carinya satu-satu dulu ya di sini. Jadi kita akan mengkomposisikan fungsi. Diketahui di sini kita kerjanya tetap dari belakang ya. Jadi f og, saya tuliskan di sini x dulu ya. Jadi x-nya nanti tinggal dirubah jadi 2 aja. Kalau mau langsung juga boleh bagi yang sudah paham. Jadi f og x itu kita kerja dari belakang, kita ubah dulu jadinya f gx. Kita perhatikan gx itu fungsinya apa yang ini. Jadi kita ubah di dalam tanda kurungnya. Gitu. Nah, tinggal kita substitusi. Kalau di sini kan nilai fx-nya sama dengan 4x kuadrat plus 2x. Sementara nilai x-nya mau kita ganti menjadi 5 min x. Jadi setiap nilai x yang ada di dalam sini, di dalam fungsi itu diganti menjadi 5 min x sesuai dengan yang di dalam kurung. Jadi di sini saya tuliskan fungsi f-nya adalah 4x kuadrat. Jadi harusnya 4 dikali 5 min x kuadrat seperti itu ya. Ditambah ya dari sini ya. 2 dikali x ya, 2x, berarti di sini 2 dikali 5 min x. Jadi setiap nilai x itu diganti dengan yang di dalam tanda kurung di sini gitu. Nah, setelah dibuat seperti ini tinggal kita sederhanakan bentuknya ya. Dia minta apa? Kalau kuadrat ya kita kuadratkan gitu. Jadi untuk f og x-nya itu adalah 4x kuadrat min 42x plus 110. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau x-nya diganti 2? Berarti nilai setiap ada variabel x kita ganti dengan 2 ya. Sini saya tuliskan f og 2 4 dikali 2 kuadrat min 42 kali 2 ditambah 10 ya, dikurang 42 dikali 2 84 ditambah 10 min 58. Oke.
ini ada yang salah ya. Jadi ini sebenarnya bukan 10, tapi ini harusnya 110. Ini juga harusnya 110. Jadi totalnya di sini adalah 42. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kamu selesaikan. Coba kamu kerjain di buku latihan dengan cara yang sama, dengan metode yang sama. Silakan dikerjakan 4 soal ini ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Dan